Sahabat Jos TV yang powerful, apa kabar bagi Anda hari ini? Dalam Jos Motivation kali ini, saya akan membahas tentang pola penghasilan. Coba cek teliti penghasilan Anda. Apakah Anda selama ini pola penghasilannya P7 atau D7? P7 itu singkatan dari pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. D7 itu singkatan dari duduk diam diri, duit datang dengan deras. Nah, apakah Anda setiap hari melakukan rutinitas sudah puluhan tahun, berangkat dari rumah pagi hari, katakanlah jam 7 atau jam 6, kemudian Anda berangkat bekerja, pulangnya maghrib, itu Anda lakukan dengan penghasilan yang biasa-biasa saja, penghasilan yang rata-rata UMK atau di atas UMK, atau ya Anda bekerja dalam waktu yang singkat atau bahkan di rumah saja tetapi punya penghasilan yang jauh di atas UMK. Nah, kalau yang pertama berarti Anda pola penghasilannya adalah P7. Pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Iku pasti wonge stres. Kalau lama-kelamaan ya pasti menderita. Tetapi kalau pas mau keluar pekerjaan nggak berani. Karena sudah terlanjur punya banyak tagihan. Tagihan anak-anak sekolah, listrik, telepon, air, dan sebagainya. Nah, sementara sebenarnya Anda pengen menginginkan merubahnya menjadi pola D7. Duduk diam diri, duit datang dengan deras. Nah, yuk bagaimana sih kita bisa merubah pola kita yang selama ini P7 menjadi D7? Pertama harus kita perhatikan bahwa pola P7 itu tercipta ketika kita bekerja untuk mencari uang. Nah, yang benar aja Pak, semua orang bekerja pasti mencari uang. Ya, tetapi kalau misalnya ya yang kita cari adalah uang, kita keluar pergi cari uang, kita dapat loh. Kalau kita nggak pergi keluar cari uang, kita tidak akan pernah dapat. Nah, sekarang kita revolusi, kita rubah menjadi D7. Dari bekerja mencari uang ke bekerja membangun aset. Bedanya apa? Bekerja mencari uang dengan bekerja membangun aset. Bedanya kalau yang pola P7 tadi, uang jadi tujuan Anda. Tapi yang pola D7 tadi, aset yang menjadi tujuan Anda. Jadi Anda bekerja, punya pendapatan. Nah, pendapatan tersebut tidak semuanya Anda habiskan untuk biaya konsumsi Anda. Tetapi sebagian Anda putar untuk membangun aset. Misalnya apa? Misalnya Anda secara disiplin menabung 30% dari pendapatan Anda. Nah, kemudian sudah cukup, Anda bisa belikan sawah kalau Anda di kampung. Ya, sawah itu nanti biar dikerjakan oleh orang lain, Anda bisa bagi hasil. Itulah aset. Karena Anda tidak bekerja pun, Anda duduk diam diri di rumah, duit datang dengan deras dari hasil panenan sawah tersebut. Ada uang dari panenan sawah ditambah dengan 30% dari gaji atau pendapatan Anda bisa belikan ternak lagi. Boleh sapi, boleh kerbau yang memang nanti diternakan oleh orang lain. Anda punya pendapatan D7. Kemudian dari pendapatan D7 lagi, Anda putar-putar lagi, Anda buat rumah, Anda bisa koskan, atau Anda belikan ruko, Anda bisa sewakan. Dari situ menambah sumber pendapatan Anda lagi, sumber pendapatan D7. Jadi mulai sekarang kalau Anda sudah capek, sudah bosan dengan pola P7, pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan, mulailah saat ini untuk mengalokasikan minimal 30% dari pendapatan P7 Anda, ya. Anda lakukan di awal, jadi potong dulu 30%, kalau misalnya 1 juta itu berarti 300.000, kalau 2 juta itu 600.000 dan seterusnya, ya. Sisanya cukup nggak cukup harus membayar semua tagihan Anda, itu kumpul-kumpulkan, nanti belikan aset. Seperti yang tadi sudah saya contohkan, boleh sawah, boleh ternak, boleh properti untuk Anda sewakan, boleh emas dan sebagainya yang nanti bisa memberikan pendapatan atau memberikan kenaikan nilai. Disitulah start atau pertama kalinya Anda punya penghasilan dengan pola D7. Jadi siapapun yang entah karyawan, entah pebisnis, profesional itu bisa menjadi investor dengan cara tadi ya, menyisihkan di muka 30% dari pendapatan aktifnya. Jadi kalau P7 adalah pola penghasilan untuk para pekerja, di mana kalau pekerja itu berhenti bekerja dia tidak akan dapat pendapatan. Kalau D7 adalah pola investor, di mana kalau tidak bekerja pun pendapatan terus mengalir. Semuanya ya, pekerja, profesional maupun pebisnis semua bisa jadi investor dengan cara tadi ya, membeli aset-aset yang pada saatnya nanti akan memberikan pendapatan pasif, memberikan pendapatan
D7. Yuk sahabat Jos TV yang powerful, saat ini kita mulai step by step, sedikit demi sedikit kita ubah pola penghasilan kita dari P7 ke D7. Semoga menginspirasi. Saya Edi Susanto, salam powerful.